Halo semua, balik lagi sama Mimin. Seperti biasanya Mimin akan melanjutkan dari episode sebelumnya. Tanpa basa-basi kita mulai ceritanya. Di awal skin kita diperlihatkan Zenin Ogi yang menyeret Mai dan Maki menuju suatu tempat. Menurut Tuan Ogi dengan anaknya mematahkan pedangnya tadi, Maki seperti menilai kalau jarak mereka akan lebih dekat, tapi menurutnya anaknya melangkah terlalu dalam. Itulah mengapa yang membuat Maki sebuah kegagalan. Dia memberitahu bahwa posisinya ini adalah penyihir jujutsu dan bukan seorang pendekar pedang. Tuan Ogi merasa geli membuat sebuah kegagalan seperti anaknya itu bisa memberikan penilaian demikian, sambil terus menyeret mereka berdua ke suatu tempat. Zenin Ogi kembali menyatakan hal yang selalu mereka katakan. Dia tidak bisa menjadi ketua klan Zenin karena kedua anaknya tersebut. Teknik kutukan yang kakaknya miliki baru saja dikembangkan. Dan mau itu kebetulan atau tidak, itu bukanlah inti permasalahannya. Tuan Ogi sebenarnya tidak pernah tertinggal dari kakaknya. Sebab sebagai seorang penyihir kecuali pada suatu hal, yaitu soal kemampuan anak-anak mereka. Dan anak-anak seharusnya tidak menghambat mereka. Sambil tersenyum Mai yang sambil sadar memberitahu, jika saling menjatuhkan satu sama lain dianggap sebagai kehormatan di negara ini. Kemudian Zenin Ogi menjatuhkan kedua anaknya tersebut ke suatu ruangan. Dia memberitahu jika ruangan ini dulunya digunakan untuk latihan dan penghukuman. Di dalamnya berisi kutukan tingkat 2 ke bawah, mereka saat ini takut kepadanya. Tapi tak lama lagi setelah dia keluar, para kutukan tersebut akan memakan mereka berdua tanpa ampun. Tuan Ogi memberitahu, jika batasan surgawi dianugerahi fisik, terus kenapa mereka para penyihir bertaruh pada tubuh yang terlatih dan ditinggalkan dengan energi kutukan? Menurutnya, semua penyihir di luar sana memiliki kekuatan yang anaknya Maki itu dapatkan. Lalu sambil berjalan pergi, Zenin Ogi memberikan ucapan selamat tinggal kepada dua noda di dalam hidupnya tersebut. Mai yang dijatuhkan itu mencoba untuk bangkit. Dan menghampiri saudaranya, dia mencoba memegang dada kakaknya. Dia menyadari bahwa Maki masih bernapas. Mai mengakui bahwa ia tahu, suatu hari nanti kejadian seperti ini pasti akan terjadi. Lalu dia pun selalu memeluk kakaknya tersebut. Tidak lama setelah itu Maki tiba-tiba membuka mata. Dan seperti berada di suatu pantai, Mai yang duduk di sebelahnya bertanya, apakah saudaranya tersebut paham akan inti dari teknik kutukan yang ia miliki? Tapi sayangnya ia tak bisa membuat benda yang besar atau kompleks. Mai mengaku bahwa ia memiliki luka saat ayahnya tadi menebasnya. Dan kalau dia menceritakan ini, maka dia pasti akan mati. Kemudian sambil berjalan menuju lautan, Mai memberikan ucapan selamat tinggal kepada kakaknya. Karena setelah ini, Maki akan berjuang sendirian. Melihat sikap tersebut membuat Maki jadi bingung. Dia pun meminta adiknya itu untuk kembali sambil menoleh. Mai memberitahu jika dia sudah tahu sejak dulu. Alasan kenapa anak kembar adalah pertanda buruk bagi para penyihir. Untuk mendapatkan sesuatu mereka harus mengorbankan sesuatu pula. Ini bukan hanya terbatas pada sumpah pengikat. Ini memiliki prinsip yang sama dengan menjadi kuat melalui pengalaman yang menyakitkan. Tapi tidak seperti itu bagi anak kembar. Karena kembar dianggap satu individu di dunia jujutsu, Mei memberitahu jika kakaknya adalah dia dan dia adalah kakaknya, walaupun Maki berusaha sekeras mungkin untuk menjadi kuat. Maka itu akan percuma saja. Tapi di sisi lain Mei sendiri juga tidak berniat untuk menjadi lebih kuat. Dia memang bisa memakai teknik kutukan, tapi kakaknya tidak bisa menggunakan teknik tersebut. Dan itu membuatnya menjadi seperti tidak berguna. Itu artinya selama Mai masih ada,
maka kakaknya akan selalu setengah-setengah. Maki yang mendengar hal itu segera menghampiri adiknya dan memintanya untuk kembali. Mai sendiri berkata jika dia akan meninggalkan ini untuk kakaknya dan dia meminta Maki membuang semua yang lain. Ketika Maki memegang tangan adiknya dan mencoba menariknya, tiba-tiba genggaman itu terlepas. Lalu dia seperti memegang sesuatu. Mai memberitahu jika ia akan membawa semuanya bersama kakaknya, termasuk energi kutukan. Tapi Maki harus berjanji untuk satu hal. Dia meminta agar kakaknya menghancurkan semuanya. Ternyata yang Mai tinggalkan itu adalah setangkai bunga kecil. Lalu sambil tersenyum dengan wujud kecilnya, Mai kembali meminta kepada kakaknya untuk menghancurkan semuanya tanpa tersisa. Maki sendiri yang mendengar hal itu seperti meneteskan air mata dan tampak terduga wujud tangkai bunga tersebut berubah menjadi sebuah pedang kutukan. Pengorbanan tersebut membuat Maki membuka mata, sedangkan Mai telah menghembuskan nafas terakhirnya. Di saat bersamaan roh terkutuk telah mengepung mereka dari segala arah. Di luar ruangan sendiri, Tuan Ogi seperti merasakan sesuatu. Seketika dari dalam ruangan itu mengeluarkan ledakan dan hembusan angin yang sangat keras. Tuan Ogi menyadari jika di dalam ruangan yang ada kutukan tersebut telah menghilang. Dia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, lalu perlahan di balik pintu gedung itu, mulai terlihat suatu bayangan. Dalam benaknya sendiri, Tuan Ogi sebenarnya masih ingat akan rasa takut yang dulu ia coba lupakan. Itu adalah rasa takut ketika dia melihat aura Toji yang begitu mengerikan. Dan di luar dugaan Maki muncul dengan aura yang sama. Rasa takut yang dulu ia kubur itu akhirnya bangun. Dan dengan sigap Tuan Ogi mengeluarkan teknik berpedangnya dalam skala besar untuk kembali bersiap menyerang. Namun belum sempat penyihir itu mengeluarkan serangannya. Dengan gerakan kilat Maki menebas kepala ayahnya tersebut dan berjalan ke arah belakang dengan begitu santainya. Setelah mengorbankan semuanya, Maki sekarang telah mengembangkan sayapnya. Diibaratkan seperti sekumpulan angsa yang akhirnya bisa terbang bebas. Kemudian sambil melihat pedangnya tersebut, Maki mengajak adiknya untuk memulai apa yang sudah mereka janjikan. Tidak disangka, Maki berhasil mendapatkan kekuatan batasan surgawi. Seperti hanya Zenin Toji, meskipun itu terjadi melalui pengorbanan Mei. Maki yang telah berhasil menebas Zenin Ogi, tidak lama kemudian alarm dibunyikan dan menginformasikan ke seluruh penduduk klan. Kalau ada bahaya besar, Naoya dan Zinichi yang mendengar alarm itu juga cukup terkejut. Tidak lama setelahnya salah satu keluarga yang bernama Rata datang, yang menginformasikan jika Nona Maki sudah menjadi gila dan dia membunuh Ogisan pula. Selain itu sekuat Kokuru kali ini telah bergerak untuk menghadapinya. Zinichi dan Naoya yang mendengar hal itu, jika tidak menyangka jika rekan mereka tersebut akan dikalahkan. Di sisi lain, para skuad Kokuru berjalan di salah satu lorong. Menurut ketua skuad Maki bisa melakukan itu. Bahkan Ogisan pun bisa dikalahkan. Jika ia diserang saat tidur atau berada di toilet, kemudian ketua tersebut meminta anak buahnya untuk segera menangkap gadis itu hidup-hidup. Agar nanti dia sendirilah yang akan membunuhnya. Sekuat Kokuru beranggotakan semua pria dari klan Zenin yang tidak mempunyai kutukan. Itu adalah sebuah organisasi yang melayani keluarga besar. Mereka menghabiskan waktu dengan ilmu bela diri. Sebelum bergabung dengan sekolah Jujutsu, Maki juga pernah bergabung di skuad itu pula. Tidak lama setelahnya organisasi menemukan gadis tersebut, yang saat ini berjalan menuju gedung inti. Dengan sigap para sekuat berhasil mengepungnya. Maki yang dikepung
Itu hanya diam, dia teringat perkataan dari Naoya ketika baru saja pulang tadi dengan apa yang akan ia lakukan. Sambil menutup mata, Maki merasa bahwa itu adalah jalan yang benar. Untuk mereka berdua, dia juga mengingat senyum dari Mei ketika ia memberikan ucapan selamat tinggal dan mengingat pula permintaannya soal janji agar kakaknya menghancurkan semuanya. Secara mengejutkan, ketika salah satu pasukan melancarkan serangannya, dengan sadis Maki langsung memotong tangannya tersebut, kemudian bergerak ke arah samping untuk menebas anggota di sebelahnya. Lalu dia memenggal kepala anggota yang berada di sebelah kiri, kemudian bergerak ke arah samping dan menebas anggota di sebelah sisinya. Tidak sampai di situ, Maki juga menyerang mereka dengan menendang salah satu pasukan dan melompat dari sisi satu ke sisi yang lain sambil terus melancarkan tebasannya. Beberapa saat kemudian ketika ketua skuad Zenin memasuki ruangan tersebut, membuat dia cukup terkejut karena Maki berhasil membantai pasukan tersebut tanpa ampun. Namun secara mengejutkan dari arah sebelah, ada Senin Choujuro yang mengeluarkan tekniknya untuk menyerang gadis itu. Dan seketika muncul tangan raksasa yang terbuat dari tanah dan menghancurkan lokasi tersebut. Tangan raksasa itu berusaha menghancurkan tubuh Maki hingga membuat batu-batu berjatuhan. Nobuaki menyadari jika itu adalah teknik kutukan dari Choujuro-san. Dia tidak mengira jika skuad He, I juga ikut terjun. Seluruh anggota skuad He, I terdiri dari penyihir yang diverifikasi oleh Jujutsu sebagai penyihir semi kelas 1 ke atas, dan itu disebut sebagai skuad terkuat yang dimiliki klan Zenin. Kemudian Zenin Choujuro maju dan melancarkan serangan lanjutan untuk membuat Maki tersudut. Namun dengan sigap ia berhasil menghindar. Tapi dengan cepat, Choujuro kembali mengepungnya dari dua arah dan melancarkan serangannya masing-masing sebelum menyerang Nobuaki tak habis pikir. Bagaimana bisa gadis ini mampu bergerak apalagi dia setelah terkena serangan telak yang senior itu lancarkan barusan. Akan tetapi dengan sigap, Maki menusukkan ke leher kedua orang itu. Menggunakan tangan kosong, belum sampai gadis itu maju. Untuk menghabisi para penyihir yang lain, tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku, seperti tidak bisa ia gerakan. Ternyata itu adalah teknik pengunci yang Ranta keluarkan dengan susah payah menahan gadis tersebut. Ranta meminta Master Zinichi untuk segera maju. Namun dengan cepat pria tersebut berlari ke arah Maki untuk bersiap melancarkan serangan penutup. Namun di luar dugaan sambil tersenyum, seperti menikmati momen yang terjadi. Perlahan Maki berhasil menggerakkan tubuhnya. Bahkan ia mencoba melawan balik dari teknik yang menguncinya itu. Kejadian itu membuat Ranta jadi tersudut. Dia makin kesulitan oleh kekuatan Maki. Di luar dugaan Maki berhasil merusak teknik pengunci itu. Ranta pun berteriak dan meminta Zinichi-san agar tidak gentar. Menurutnya celaan Zenin masih ada karena tekad dari Toji-san. Dan menurutnya pula, seniornya tersebut pasti juga sadar kalau saat ini Maki sudah berada di level yang sama seperti ayah Megumi. Dengan wajah yang semakin mengalami pendarahan, Ranta meminta seniornya tersebut untuk segera mengakhiri ini sekarang juga. Dengan sigap Jinichi mengeluarkan pukulan kerasnya secara membabi buta. Efek dari serangan itu membuat lingkungan jadi berhancuran dalam skala besar dan menciptakan debu yang sangat tebal. Beberapa saat kemudian dengan kondisi luka yang sangat parah, Rata merasa jika sepertinya seniornya tersebut telah berhasil. Namun ketika ia terjatuh, ternyata Makilah yang telah memenangkan pertempuran. Dan dia berjalan melewati bocah tersebut. Sesaat setelah Maki membuang potongan kepala dari Zinichi, Naoya berjalan menghampirinya sambil berkomentar.
jika aksi yang dilakukan Maki begitu kejam. Cukup sekian alur cerita dari Mimin, dan sampai jumpa di video selanjutnya.